Shalom, kita bertemu kembali di channel Judika Smart. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya. Selamat menyaksikan. Penguat iman kita yang memberkati kita hari ini terambil dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Firman Tuhan. Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun dikenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Dari teks firman Tuhan yang memberkati kita saat ini, ada 3 hal yang disampaikan pada saat ini kepada kita, di mana Paulus mengatakan bahwa ia sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah bekerja di dalam dunia pelayanan, dia menasihatkan kepada rekan-rekan sekerjanya, kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan di sana, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Bagaimana caranya kita? Yaitu untuk membuat tidak menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Yaitu yang pertama yang harus kita lakukan adalah, yaitu tidak menjadi batu sandungan dalam hidup kita. Sandungan yang dimaksud di sini oleh Paulus adalah di dalam setiap perkataan, di dalam setiap yaitu kehidupan, tindakan seseorang harus yaitu disebut dengan tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Nah, oleh sebab itu di sini menjadi batu sandungan yang dimaksud adalah yaitu melakukan kehendak Tuhan. Di sana dikatakan di dalam hidupnya ada yaitu keteladanan yang luar biasa dari segi perkataannya, dari segi hidupnya, dari segi dia mentaati perintah Allah, selalu yaitu tidak membuat orang menjadi batu sandungan. Hal ini di dalam kekristenan sangat sering terjadi, baik di dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam tingkah laku seseorang, bahkan perilaku yang tidak sesuai yang semestinya sebagai orang percaya.
Banyak orang menjadi tersandung melihat yaitu kehidupannya. Banyak orang menjadi tersandung melihat mendengar perkataannya. Banyak orang menjadi tersandung ketika memperhatikan apa dampak kehidupannya. Oleh sebab itu, yang pertama ini, supaya kita tidak menjadi batu sandungan, marilah kita hidup berpadangan dengan firman Tuhan. Marilah kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya. Jadi, oleh sebab itu, marilah kita belajar lebih taat kepada Allah daripada melakukan keinginan-keinginan kita untuk menyenangkan hidup kita, tetapi untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua adalah yang disampaikan Rasul Paulus supaya tidak menjadi sia-sia kasih karunia adalah aktualisasi hidup yang murni. Aktualisasi hidup yang murni yang dikatakan Rasul Paulus di sini, bahwa hidupnya yaitu menunjukkan sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, bahwa ia harus dalam hidupnya bersabar di dalam penderitaan, apalagi di tengah-tengah tantangan hidup, apalagi di tengah kesesakan, apalagi di dalam kesukaran. Kita harus menunjukkan hidup kita sabar dalam menanggung hal itu, sabar di dalam menanggung yang disebut dengan yaitu segala sesuatu yang mungkin kehidupan kita dalam berada di dalam posisi zona nyaman tidak baik. Bahkan juga di dalam jerih lelah kita, di dalam melayani, kita harus menunjukkan bahwa hidup kita melayani adalah murni. Aktualisasi diri itu juga adalah hatinya murni, bahkan juga dalam kemurahan hati murni, bahkan kasihnya di dalam melayani, di dalam mengasihi seseorang adalah tidak ada kasih yang munafik di dalam kehidupan. Tentunya saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini banyak tantangan, banyak halangan, bahkan di masa hidup kita di pandemi ini kita tahu bahwa di tahun ini kita mengalami banyak musibah. Kita mengerti bahwa kita harus menunjukkan yaitu kemurnian hati, kasih yang tidak munafik di dalam kehidupan kita, sebagaimana Kristus adalah menjadi teladan di dalam mengasihi hidup kita. Jadi kita harus menunjukkan hidup kita adalah yaitu hidup di dalam kemurnian hati, hidup di dalam kemurahan hati, hidup yang dikatakan dengan kasih yang tulus di dalam kita melayani, di dalam kita yaitu di dalam berbagi kepada sesama. Kita harus tulus seperti Tuhan telah tulus mengasihi kita. Saudara, yang ketiga, supaya tidak membuat kasih karunia Allah menjadi sia-sia di dalam hidup kita adalah di ayat yang ke-7 sampai 10 dijelaskan di sana bahwa motivasi kita adalah motivasi yang benar. Motivasi di dalam baik dalam pelayanan, di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, di tengah-tengah masyarakat atau di tengah jemaat, kita sebagai pelayan Tuhan, orang percaya, dikatakan ayat 7, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Dalam hal ini kita perhatikan, di dalam kita menunjukkan iman kita kepada semua orang, atau dalam menyampaikan pesan Tuhan kepada sesama kita, harus kita perhatikan apakah itu menjadi maksud yang murni daripada Tuhan atau ada maksud yang terselubung di dalam kehidupan kita, di dalam pelayanan kita, di dalam hidup kita bermasyarakat. Menariknya di sini Paulus dikatakan ketika dihormati, ketika dihina, ketika diumpat, atau ketika dipuji,
kita dianggap sebagai penipu, namun dipercayai. Hal ini menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita tidak mendapat pujian dan ketika kita tidak diperhatikan oleh orang, kita tetap yaitu memiliki yang disebut motivasi yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, marilah kita belajar menggunakan setiap talenta, menggunakan setiap harta kita, menggunakan setiap apa kemampuan kita untuk mendukung orang supaya lebih maju, untuk mendukung orang supaya lebih dikatakan mengasihi atau mengenal Tuhan, sebagaimana Paulus jelaskan di sini, yang memotivasi untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Sebagai orang beriman dan percaya, marilah hidup kita menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang memiliki yaitu kehidupan yang murni di hadapan Tuhan, dan juga memiliki motivasi yang benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan disenangkan di dalam kehidupan kita. Marilah kita menjadi berkat, marilah kita menjadi seorang pribadi yang berdampak dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya.